Api dengan cepat melalap dua ruko yang berada di Jalan Amalia, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan segera menyelamatkan barang-barang berharganya. Petugas damkar mengerahkan 12 unit mobil damkar dan 60 personil untuk melokalisir kobaran api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran jauhnya sumber air di lokasi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran berasal dari kebocoran gas dari salah satu ruko yang menjual gas LPG. Namun guna memastikan penyebab pasti kebakaran, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Meski tidak ada korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga merekam saat pondok pesantren Lirboyo di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur terbakar. Kebakaran yang mengeluarkan asap pekat ini terjadi di salah satu ruangan. Sejumlah santri harus dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena medan yang sulit. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara itu, 4 rumah warga terbakar di kawasan padat penduduk Jalan Macini Gusung, Setapak 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan petugas damkar Kota Makassar berusaha memadamkan api yang kian menjalar ke rumah warga. Api dengan mudah menjalar dikarenakan kondisi rumah yang berdempetan dan terbuat dari bahan kayu. Akses jalan yang sempit serta warga yang berkerumun sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Upaya untuk mencari bukti-bukti asal mulanya api dari mana, sehingga kita bekerja sama dengan identifikasi dari Polrestabes untuk melakukan penyelidikan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga penjual bakso. Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kediri, Jawa Timur dan Makassar, Afnan Subagio, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Turnamen sepak bola antar kampung di Bangkalan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Halo, selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Reza Siregar, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, aksi demo mahasiswa berujung ricuh terjadi di kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Petugas Satpol PP yang berusaha menghalau massa mendapat perlawanan hingga benturan tak terhindarkan. Inilah suasana kericuhan antara pendemo dari PMII Asahan dengan petugas Satpol PP saat aksi unjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Petugas yang berusaha menghalau mahasiswa mendapat perlawanan hingga benturan antar keduanya tak terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di kantor Bupati sebagai bentuk protes karena Bupati tak menemui pendemo. Mahasiswa lalu membuang kotoran lembu ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan keberangkatan kepala desa se-Asahan dalam bimbingan teknis keluar provinsi yang dianggap menghamburkan dana desa hingga miliaran rupiah. Kenapa lah jauh-jauh ke Yogyakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dikali 177 desa, artinya 3M 96 juta.
Mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo hingga ada pernyataan dari pemerintah Kabupaten Asahan terkait tuntutan mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan lantaran masa aksi menutup seluruh badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang sejauh puluhan kilometer. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran paksa dilakukan atas keluhan masyarakat dan pengguna jalan, di mana saat berunjuk rasa, mahasiswa menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Polisi menangkap belasan mahasiswa berikut kendaraan roda 2. Selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Warga yang dari Goa ke Makassar tertutup ini sampai batas kota. Lihat sendiri, itu ada pengantin marah-marah gara-gara unjuk rasa di depan UIN, tamunya tidak datang. Lihat sendiri. Iya, saya tertibkan karena sudah mengganggu. Sebelumnya aksi mahasiswa menolak kebijakan rektor berjalan aman. Dalam tuntutannya, mereka mendesak rektor UIN Alauddin mencabut surat edaran tentang ketentuan penyampaian aspirasi yang mewajibkan penyampaian aspirasi harus meminta izin pada pimpinan fakultas atau universitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusufin, iNews melaporkan. Ya, turnamen sepak bola antar kampung di Bangkalan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Para pemain dan ofisial kedua tim saling adu pukul dan tendang. Kericuhan mewarnai sepak bola tarkam antara dua klub amatir, yakni Arema FC dengan VSMJ di lapangan Pasar Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Para pemain dan ofisial kedua tim terlibat baku pukul dan tendang. Bahkan ratusan penonton pun ikut masuk ke lapangan. Aksi kejar-kejaran juga dilakukan kedua pihak yang berbeda dukungan ini. Terdengar teriakan para emak-emak yang histeris untuk menghentikan aksi anarkis ini, namun tidak ada yang menghiraukan. Sejumlah tokoh masyarakat dan beberapa aparat keamanan pun berusaha melerai kedua kubu, namun mereka juga menjadi sasaran pukulan massa. Setelah berlangsung cukup lama, kericuhan akhirnya berhasil diredam. Laga pun dihentikan oleh aparat keamanan setempat. Ikut masuk ke lapangan, jadi akhirnya massa dari PMC sama dari Arema ikut masuk juga, akhirnya terjadi kelahi di arena. Tidak. Pertandingan itu akhirnya dilanjutkan lagi atau dihentikan total? Untuk sementara dihentikan menunggu petunjuk dari pimpinan. Akibat kericuhan ini, pelaksanaan turnamen tarkam dihentikan sementara dan menunggu rekomendasi kelanjutan pertandingan dari pihak keamanan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video kekerasan fisik dilakukan seorang guru kepada murid viral di media sosial. Diketahui aksi tidak terpuji yang dilakukan oknum pendidik tersebut terjadi di SMKN 12 Kota Malang. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya beredar luas di media sosial. Seorang guru menghukum muridnya dengan meneguk badan siswa ke belakang sambil jongkok dan memukul lehernya. Video ini mendapat tanggapan beragam dari warganet.
Video berdurasi 24 detik ini pun mendapatkan perhatian dari Divisi Humas Polri dan segera diteruskan ke Satuan Kerja Wilayah tempat kejadian perkara. Pihak sekolah pun membenarkan dan menyesalkan peristiwa ini. Kami sudah melaksanakan 2 kali mediasi, yaitu di hari Kamis, tanggal 1 Agustus, dan kemarin. Untuk yang hari Kamis, itu kami menghadirkan keluarga dari pihak korban, guru yang bersangkutan, dan kami dari manajemen. Dan hasilnya tidak ada tuntutan dari pihak keluarga korban, karena memang tidak terjadi istilahnya luka fisik sebenarnya, tidak terjadi luka fisik. Jadi kalaupun divisum tidak ada. Polresta Malang Kota bersama Dinsos langsung mendatangi sekolah untuk memastikan kasus ini dan apakah dibutuhkan bimbingan konseling agar siswa yang bersangkutan tidak trauma. Yang pas video apa? Alhamdulillah sudah damai ya, dari keluarga juga memaafkan, dari gurunya juga minta maaf, dan dari guru juga ada sanksi ya Pak ya, dari dinas nanti kita juga sampaikan ke dinas. Intinya dari kedua belah pihak sudah sepakat. Diketahui aksi dilakukan seorang guru agama yang berstatus guru tidak tetap. Setelah mediasi dengan wali murid, guru tersebut merasa bersalah dan mengundurkan diri. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, seorang pegawai barbershop atau tukang cukur di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang pegawai tukang pangkas rambut di Jalan Ki Haji Agus Salim, Kota Bekasi, Jawa Barat dikeroyok oleh sekelompok pemuda dengan menggunakan senjata tajam. Dari rekaman CCTV terlihat korban yang sedang duduk-duduk bersama pemilik barbershop tiba-tiba diserang dan dipukul oleh salah satu pelaku. Saat terjadi keributan, salah satu pelaku lainnya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis celurit berukuran besar dan mengancam rekan-rekan korban agar tidak membantu korban. Bahkan salah satu pelaku mengaku sebagai polisi. Usai korban tidak berdaya, para pelaku yang berjumlah 5 orang langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka serius di bagian wajah, kepala, dan telinga. Korban pun langsung dilarikan oleh rekannya ke RSUD Kota Bekasi. Belum diketahui motif pengeroyokan tersebut, namun diduga akibat utang piutang. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pengeroyokan. Cuma teriak, saya polisi, saya anggota, cuma teriak seperti itu aja sih. Nah, udah gitu setelah saya mencoba melindungi teman saya supaya tidak terjadi dikeroyok yang lebih parah, datang lagi 2-3 orang membawa sajam. Saya sempat dipukul pakai sajam. Kasus ini ditangani petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani telah selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Beni diperiksa terkait sosok T yang disebut sebagai bos judi online di Indonesia. Pemirsa, ini merupakan kedua kalinya Beni Ramdhani diperiksa terkait pernyataannya yang menyebut sosok berinisial T sebagai bos judi online. Usai menjalani pemeriksaan, Beni Ramdhani langsung bergegas meninggalkan gedung Barreskrim Polri. Beni diperiksa sekitar 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Saat ditanya soal materi pemeriksaan, Beni meminta awak media untuk bertanya kepada pihak penyidik. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Beni, Petrus Celestinus, berharap pernyataan Beni ditanggapi positif oleh Barreskrim demi mengungkap siapa bos judi online selanjutnya. Apakah materi ke penyidik lah ya? Apakah penyidik? Sosok P-nya bakal disebut nggak Pak? Akan diungkap secara... Kan kemarin nggak? Pemeriksaan kemarin belum disebut. Terkait materi ya diserahkan pada penyidik ya. Pak
Pak Jokowi bilang aku tidak tahu tanggapannya Pak. Pak Jokowi bilang aku nggak tahu sosok Pak yang Bapak sebut, tanggapannya gimana Pak? Saya tidak pada posisi untuk mengomentari komentar Jokowi. Tapi pas Bapak ngadu Bapak ada acara partai loh. Bentar Pak, 8 jam Pak. Iya Pak, didukung Pak. Dikit aja didukung oleh di semua pihak. Enggak lah. Tapi Pak, ini terkait dengan yang ada di Kampung Dewa Kamboja Pak. WNI atau seperti apa Pak? WNI atau seperti apa Pak? Enggak komen. Pak, ini terkait dengan yang Kampung. Aku ada acara loh di Kampung Dewa Kamboja. Tapi Bapak yang main nama sosok itu ke penyidik Bapak ini bikin gaduh Pak kalau nggak dijelasin. Sudah Pak. Pak, tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak, karena nggak. Pak, tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak BNI ke Baris. Barusan ada elemen masyarakat yang mengadukan Bapak Pak karena ya tanggapannya gimana? Ya, tanggapannya gimana Pak? Ini kabarnya Bapak mengalami Pak, apakah Bapak menganggap bahwa apa yang Bapak adukan ini diabaikan Pak? Bapak kan sudah mengadukan gitu ya, sudah bilang ke Pak Jokowi. Ya. Ini gimana? Pokoknya gini materi. Pak Benny berharap supaya ada peningkatan penindakan hukumnya itu supaya menyeluruh gitu. Karena selama ini kan seperti yang kita baca di media, yang ditangkap, yang ditindak itu kan hanya kelas-kelas teri. Nah, hanya sekarang ini mencari sosok T itu kira-kira siapa? Ada rasa kekecewaan Pak? Siapa Pak? Apakah ada rasa? Bisa dijelaskan Pak? Siapa itu? Apakah yakin kemudian proses hukum ini bisa mengungkap siapa T sebenarnya? Ya justru ini yang sekarang lagi semua fokus. Hari ini Ketua BP2MI sudah memenuhi panggilan kedua kita, undangan klarifikasi terkait apa yang disampaikan tentang pengendali judi online atas nama inisial T. Pada minggu yang lalu, beliau sudah menyampaikan pemeriksaan sebanyak 23 pertanyaan. 23 pertanyaan tersebut sudah dijawab namun tidak menyebutkan inisial T. Kemudian hari ini dilanjutkan pemeriksaan, namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja. Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T. Pemirsa, sosok T, pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang pertama kali mengungkap inisial tersebut, sementara Wapres Ma'ruf Amin mendesak polisi segera temukan sosok yang dimaksud. Siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online? Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Benny pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Benny mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka.
Saya kira tidak. Memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada, bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T. Ya, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Barreskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Barreskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Barreskrim, tinggal Barreskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Sementara itu Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Beni Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Waduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi membongkar makam selebgram asal Medan yang tewas diduga akibat sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Meski belum ada tersangka, polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan untuk sedot lemak. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan, Ella Nanda Hasibuan, usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Polisi membongkar makam korban untuk keperluan penyidikan. Ekshumasi atau pembongkaran dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, selebgram asal Medan Ella Nandasari Boru Hasibuan meninggal akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty Depok. Dalam kasus ini, polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nandasari Hasibuan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Tim kuasa hukum klinik kecantikan juga mengklaim telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Namun dalam prosesnya, korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Elanya baru nyampe hari ini. Hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Hingga saat ini, belum ada tersangka dalam kasus tewasnya selebgram asal Medan. Namun polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan sedot lemak di klinik kecantikan Depok, Jawa Barat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif dan juga menuntut pengusutan kasus maksud kami secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengatopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko.
Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas, lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena tubuh Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur, hari ini mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Nanti kasih tel ya? Iya, tapi ini sudah daftar Pak ya? Kasasi Ronald Tanur kan ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang jadi surat. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Ronald Tanur berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti. Rieke bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Rieke menilai vonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Apa kabar semuanya? Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum tuh nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali nggak pasti. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera memantik kemarahan publik. Sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa.
Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, biasa maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, kami belum bisa, karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami ini satker yang terbawa, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Judisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyandera dan membunuh seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, di distrik Alaba, Kabupaten Timika, Papua Tengah, Senin pagi. Penyanderaan dan pembunuhan terjadi pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service dengan pilot Glenn Malcolm Koning membawa 4 penumpang staf medis tempat. Dari 4 penumpang, 2 diantaranya dewasa, 1 bayi, dan 1 anak terbang dari Bandara Moses Kilangin, Timika. Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Setelah menyandera dan membunuh pilot, KKB juga membakar helikopter. Tiba di lokasi, di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke helikopter dan kemudian dibakar di lokasi. Ya, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Informasinya usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Barreskrim Mabes Polri akan memeriksa mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Selain itu, polisi juga akan memeriksa 4 terpidana lain buntut pelaporan Aib dan Dede yang dianggap berikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aib dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu.
Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam akan digelar di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Aep dan Dede, yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Undangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong dalam kasus Vina. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong ya Saka. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugrosedo menduga Vina tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan.
Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sementara itu kuasa hukum Saka Tatal Krisna Murti menyebut tidak ada saksi yang melihat pembunuhan Vina dan juga Eki. Krisna pun yakin Vina dan Eki tewas bukan karena dibunuh. Masalah bahwa Eki dan Vina ini dibunuh, ya kita sependapat karena berdasarkan visum et repertum yang mana pada saat pembongkaran kuburan, yaitu tanggal 2 September 2000 itu ada dinyatakan pembongkaran kuburan, dinyatakan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 korban ditemukan dekat jembatan layang tol Talun, ya di situ. Kemudian kalau kecelakaan, di sini jelas dari hasil forensik dinyatakan ada trauma benda tajam dan trauma benda tumpul. Terutama karena yang waktu itu masih hidup, masih hidup dibawa ke rumah sakit, itu ada jahitan, ya jahitan. Di sini dijelaskan di dalam visum. Pada pipi kanan 9 cm dari pertengahan depan, 7 cm di dekat rongga itu ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada 2 simpul setelah dibuka ada jaringan. Mungkin supaya bisa jelas, tunggu, bisa jelas ini saya kasih lihat fotonya ya, fotonya. Foto di mana ini ada mana bisa kelihatan nggak, Mbak? Terlihat. Terlihat itu di sini jahitan ya, itu benda tajam. Terus kemudian di punggung tangan kirinya itu kena sayatan juga benda tajam. Tulisannya kalau didempetkan ada tulisan V. Ya. Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita pembunuhan, kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Petunjuknya dari mana? Dari semua keterangan aja. Apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Kemudian kami hadirkan juga saksi fakta kemarin yang menceritakan Widya dengan Mega sebelum kematian bahwa ada 2205 itu Vina masih berkomunikasi dengan Widya, lalu dia mengajak Widya untuk keluar. Kemudian setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan ada korban kecelakaan di polsek di jembatan gitu, di jembatan. Jadi petunjuk-petunjuk yang mencabut keterangannya, lalu yang mengarahkan adalah BAP-nya Rudiana, lalu yang menangkap Rudiana di peristiwa itu, lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada pelemparan batu, tidak ada ini. Jadi semua itu direkayasa. Jadi kami semakin yakin bahwa peristiwa ini tuh tidak ada.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN tahun 2025. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Aidus Pagi. Pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Smetania dan rekan saya Reza Siregar, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan juga RAPBN tahun 2025. Ya, Jokowi berharap RAPBN 2025 dapat mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi ingin RAPBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan baik. Namun Jokowi mengingatkan agar waspada terhadap resiko perlambatan ekonomi dunia yang dipengaruhi kebijakan suku bunga dan panasnya suhu geopolitik. 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik, dan yang ketiga optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengecek uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tangerang, Banten. Sementara itu, masyarakat dan ASN di Tangerang mengumpulkan ribuan telur yang akan dibagikan kepada anak dari warga kurang mampu. Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin siang. Paket makanan yang diberikan kepada para siswa diantaranya nasi, lauk, sayur, buah, dan susu seharga Rp15.000 per porsi. Menurut Gibran, harga makan siang bergizi di tiap daerah bisa berbeda-beda. Gibran mengaku sudah 2 minggu berada di Jakarta untuk mengecek uji coba program yang ia gaungkan saat kampanye Pilpres lalu. Kalau kemarin kan dibarengkan, nah ini atas usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa kayak bekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik. Untuk kali ini harganya berapa? Sama. Sudah sama susu. 15 pas ya Pak ya, 15 pas. Tuh, jadi teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Sementara itu, guna menekan angka stunting, pemerintah Kota Tangerang menggelar program Sate Sami, sedekah telur, 1 butir telur 1 minggu. Dari ASN dan masyarakat diperkirakan akan terkumpul sedikitnya 10.000 butir telur yang akan dibagikan kepada warga kurang mampu guna memenuhi kebutuhan protein bagi anak-anak mereka. Berkolaborasi bersama mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk memberikan sedekah 1 butir telur 1 minggu.
yang nanti kita manfaatkan untuk mendukung program pemberian makanan tambahan kepada anak-anak kita, para balita, dan terutama dari keluarga yang masuk di DTKS, nanti akan didistribusikan ke keluarga-keluarga tersebut. Telur yang terkumpul dari program ini akan didistribusikan ke dapur PKK dan posyandu yang kemudian dibagikan ke rumah warga yang kurang mampu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bersama program makan bergizi gratis, pemerintah diharapkan menggalakkan swasembada pangan agar program makan siang gratis berasal dari produk lokal. Pemirsa, penyebab ketertinggalan SDM Indonesia, terutama masyarakat miskin dan rentan, adalah akses kepada makanan sehat. Dan program Prabowo Gibran diharapkan dapat menghilangkan ketimpangan akses tersebut. Bahan makanan yang diberikan untuk program makanan bergizi gratis diharapkan berasal dari produksi lokal. Program makanan bergizi gratis sendiri berguna untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Meli Darsa menambah. Program makanan gratis ini tentunya sangat berkaitan dengan bagaimana persediaan daripada makanan-makanan yang bisa dijadikan dasar daripada program tersebut. Nah, sejauh ini adalah tentunya kita tidak mau mengandalkan kepada impor. Dan bahkan kita memang harusnya menggalakkan supaya swasembada pangan menjadi prioritas pertama juga. Dan utamanya adalah bagaimana kita juga belajar untuk benar-benar makan dari apa yang tumbuh di tanah kita sendiri. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tegaskan akan menemani istri kuliah di Amerika Serikat. Keputusan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang di Pilkada 2024 ini. Sementara itu, Senin sore Kaisang memberikan surat rekomendasi kepada 13 bakal calon kepala daerah untuk berlaga di Pilkada serentak. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, melalui unggahan media sosialnya menyatakan telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Postingan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang. Lantaran hingga kini Kaisang digadang-gadang menjadi calon kuat di gelaran Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang pun dengan tegas menyatakan akan ikut istri. Keputusan Kaisang untuk tetap ikut pilkada atau tidak akan dikeluarkan sebelum masuk tahap pendaftaran, yaitu akhir Agustus 2024. Sementara itu, jelang pilkada serentak, 13 bakal calon kepala daerah menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di salah satu bioskop di Senayan, Jakarta, Senin sore. Kaisang menyerahkan surat rekomendasi yang dilakukan secara bergantian kepada 13 bakal calon kepala daerah seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Rotendao, hingga Kabupaten Bogor. Saya berharap Bapak dan Ibu semua yang kami berikan rekomendasi bisa memenangkan Pilkada 2024 ini. Dan kita tahu dari beberapa survei bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Sehingga dukungan dari PSI, tentu dukungan dari Mas Kaisang tidak bisa terlepas dari kepuasan publik terhadap kinerja bapaknya itu Pak Jokowi. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan akan saya tindak lanjuti untuk lapor kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Rekomendasi ini menjadi dukungan PSI sebagai partai politik kepada para bakal calon kepala daerah agar menjalankan amanat dengan baik dan menjauhi tindakan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan Golkar untuk Deddy Mulyadi di Jawa Barat sekaligus memuluskan langkah Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kang Emil diprediksi bisa melawan dominasi Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Baliho Kang Emil OTW Jakarta atau menuju Jakarta sebelumnya sempat viral di media sosial.
Meski sempat dibantah, namun sejumlah sinyal diberikan Partai Golkar bahwa Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta. Sinyal ini semakin diperkuat dengan ditunjuknya Deddy Mulyadi untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Majunya Ridwan Kamil tak membuat gentar pendukung Anies. Mereka yakin siapapun yang menang adalah sosok terbaik bagi Jakarta. Kami menyambut baik kalau Bapak Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta oleh Partai Golkar. Karena menurut kami Pak Ridwan Kamil adalah salah satu putra terbaik bangsa yang berproses dari bawah sejak menjadi wali kota Bandung sampai gubernur Jawa Barat. Sebelumnya Ridwan Kamil telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra. Gerindra optimis RK bisa melawan dominasi Anies Baswedan. Hingga kini kontestasi pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan. Padepokan Hukum Indonesia atau PHI melaporkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin siang. Caimin dilaporkan usai membawa istrinya saat bertugas menjadi tim pengawas haji 2024. Caimin sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024 diduga melanggar tugas lantaran membawa serta istrinya Rustini Murtado. PHI menilai Caimin telah melanggar etika dengan membawa serta istri saat menjalankan tugas sebagai tim was DPR dan berpotensi menghamburkan anggaran negara. PHI meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk memanggil dan memeriksa Caimin terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etik yang dilakukannya. Melaporkan siapa sih? Wakil Ketua DPR. Kenapa Mas kok bisa dilaporin ini? Ada indikasi penyalahgunaan. Dari mana indikasinya? Indikasinya mengikutsertakan istrinya dalam pemilihan. Siapa nama istrinya? Rustini. Dalam lawatannya ke Jawa Timur, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para pelaku gastronomi menggunakan kekuatan budaya untuk mengenalkan kuliner. Sandiaga juga mempromosikan produk fashion khas Malang saat menghadiri acara Kata Kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Nemuin Komunitas atau Netas di Ada Apa Kopi di Malang, Jawa Timur. Sandiaga mendorong para pelaku gastronomi untuk memperkuat narasi budaya dalam mengenalkan kuliner khas Malang melalui konten kreatif atau yang disebut Storynomics. Gastronomi bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang budaya, sejarah, dan identitas bangsa. Sementara itu, dalam acara Beli Kreatif Desa Wisata Betty Dewi 2024 di Kampung Heritage Kayu Tangan, Kota Malang, Sandiaga juga mendorong pengelola desa wisata untuk mengemas paket wisata lebih menarik dan bisa onboarding secara digital. Kita sepakat untuk memfasilitasi seluruh UMKM yang memiliki hak kekayaan intelektual untuk didaftarkan dan dilindungi. Yang kedua, kita tadi juga mengajak para animator yang ada di Kabupaten Malang untuk berpartisipasi melalui program workshop ini ke program apresiasi kreasi Indonesia maupun program business matching dengan calon buyer di luar negeri. Di Pendopo, Kabupaten Malang, Sandiaga juga hadir mempromosikan produk fashion khas Malang pada acara Kata Kreatif. Menurut Sandiaga, ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dapat menjadi daya dukung keberadaan destinasi wisata, termasuk desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Priyo Pandu Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kedai kopi membuat profesi barista kerap kali dicari oleh pemilik usaha. Di kota Banda Aceh, pemirsa, belasan anak muda mengikuti klinik pelatihan agar menjadi barista yang terampil. Sementara itu, sejumlah penyandang disabilitas mendapat kesempatan bekerja di kafe usai mengikuti pelatihan pramusaji.
Sebanyak 12 barista mengikuti pelatihan guna meningkatkan keterampilan yang diinisiasi amanah di Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Banda Aceh. Mereka yang terpilih dari berbagai daerah di Aceh ini nantinya akan berkompetisi dalam ajang Aceh Barista Camp 2024. Melalui Aceh Barista Camp 2024, industri kopi di Aceh diharapkan dapat berkembang lebih baik. Keberadaan barista yang berkualitas diyakini akan semakin mengangkat citra kopi khas Aceh di tingkat nasional hingga internasional. Kembangkan bakat dan potensi disabilitas, 5 penyandang disabilitas terpilih berkesempatan bekerja di kafe usai mengikuti pelatihan pramusaji. Sebelumnya pelatihan pramusaji amanah diikuti puluhan peserta pada tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus 2024. Dalam pelatihan itu, para penyandang disabilitas mendapat berbagai materi tentang pelayanan di kafe, serta diedukasi tentang kopi gayo khas Aceh. Potensi para penyandang disabilitas ini bisa menjadi modal berharga bagi pemilik usaha untuk membangun citra kafe dan restoran mereka. Ya pemirsa, ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Keduanya bungkam ketika dimintai keterangan oleh awak media. Ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air pada Senin sore melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Mereka tiba bersama atlet dayung Indonesia, Lamemo. Kedatangan mereka disambut perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, serta Federasi. Perwakilan NOC Indonesia Richard Sambera dalam sambutannya mengapresiasi perjuangan para atlet yang membela merah putih di Paris. Kami selaku NOC, selaku Kemenpora dan Federasi juga tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kalian, bagi atlet-atlet yang telah memberikan semua upayanya dalam kejayaan merah putih di sana. Sementara itu selama prosesi Fajar Rian memilih bungkam, bahkan setelah proses penyambutan, ganda putra Indonesia langsung meninggalkan bandara. Langkah Fajar Rian sendiri terhenti di perempat final Olimpiade Paris 2024 dan membuat mereka harus angkat koper lebih cepat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.